Soal tadi ada yang maaf, bentar. Kalau nggak salah tadi ada yang tanya ke Pude ya terkait materi untuk UASnya. Harusnya sih materinya dari setelah materi UTS kemarin. Jadi masih ada terkait pencahayaannya, terkait pencahayaan alami, terus eh terus perambatan cahaya, kemudian sama seluruh materi untuk akustik. Tapi nanti bakal ditanyain lagi ke Pak Nanu untuk lebih pastinya. Dan untuk cheat sheet sih biasanya boleh pakai cheat sheet satu lembar A4. Cuma nanti bakal ditanyain lagi juga. Untuk hari ini yang mau dibahas itu soal UAS tahun 2024. Aku share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Aman, Kak. Oke. Yang pertama ini terkait pencahayaan. Suatu panel luminer difus berbentuk persegi panjang 9 meter kali 3 meter dipasang pada langit-langit sebuah ruangan, ini yang di atas, yang ruangannya itu berukuran 12 meter kali 5 meter kali 4 meter. Seperti pada gambar berikut. Nah, jika iluminasi horizontal rata pada bidang kerja di ruang tersebut dikehendaki bernilai 200 lux, taksirlah besarnya flux cahaya yang harus dihasilkan oleh panel luminer tersebut. Berarti eh, berapa sih flux yang dimiliki oleh luminarnya? Anggaplah koefisien penggunaan Kp 0,7 dan koefisien depresi KD-nya 0,8. Kalau ada terkait iluminasi rata dan bidang kerja itu eh, bisa dibilang pakainya metode lumen. Jadi kalau metode lumen itu dia lebih kayak penjahit yang rata-rata gitu, nggak fokus pada satu titik. Nah di ini ada rumusnya bisa juga dilihat di PPT ya. Di sini yang diketahui dari soal ini kan yang pertama ada iluminasi horizontal ratanya di bidang kerja itu 200 lux. Terus ada KP-nya, terus ada KD, terus juga volume ruang dan bidang kerja. Sebenarnya bidang kerjanya nggak secara eksplisit, tapi kita bisa lihat dari volume ruangnya. Nah, untuk metode lumen itu rumusnya ada ini. Di sini untuk flux R itu maksudnya flux di bidang kerja. Sementara untuk flux I itu flux dari luminernya gitu. Nah, yang ditanyain di soal ini adalah flux dari si luminarnya. Ini straightforward aja, langsung masukin. Kita bisa masukin iluminasinya 200 lux. Kemudian flux dari luminarnya yang kita cari. Terus Kp, Kd, sama A. A itu adalah luas dari bidang kerja. Nah, di sini kan eh, ruangannya kan volumenya 12 meter kali 5 meter kali 4 meter. Nah, bisa dibilang tingginya itu yang 4 meter. Oleh karena itu, luas bidang kerjanya adalah yang 12 meter kali 5 meter. Jadi, luas bidang kerjanya adalah 60 meter. Langsung aja dimasukin, maka ketemulah flux dari luminarnya. Gitu. Terus, sampai sini ada yang mau ditanyain. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke yang poin B. Berapakah nilai intensitas cahaya maksimum yang dipancarkan panel luminer tersebut pada arah normal? Catatan untuk sumber cahaya diffuse atau Lambertian berlaku flux sama dengan pi kali I nol. Ya udah karena lampunya itu diffuse
dan berlaku seperti yang dijelaskan pada di soalnya, maka langsung aja dihitung. Tadi kan udah didapat nilai fluxnya. Jadi langsung aja dimasukin nilai fluxnya dan kita bisa dapat intensitas maksimum dari luminarnya. Gitu. Oke. Poin yang terakhir, poin C, anggaplah panel luminaire tersebut dapat dicacah menjadi 3 segmen persegi panjang yang masing-masing berukuran 3 meter kali 3 meter. Dan setiap segmen dapat dianggap seolah sumber titik. Taksirlah secara numerik nilai iluminasi horizontal pada suatu titik P yang berada 2 meter tepat di bawah pusat panel luminaire tersebut. Ya, jadi yang diketahui itu bahwa tadi luminar yang persegi panjang itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya, yaitu 3 meter kali 3 meter. Dan yang mau dihitung itu adalah iluminasi di titik P yang berada sejauh 2 meter, berada di bawah 2 meter dari luminar, dan tepat di tengah-tengah luminar. Dan luminarnya ini bersifat Lambertian ya. Nah, ini bisa digambar dulu. Itu kan tadi luminarnya dibagi 3, jadi ini dibuat ada 3 bagian, 1, 2, sama 3. Dan kalau misalkan kayak gini, dibagi 3 bagian dan dianggap seolah sumber titik, itu kita asumsiin titiknya itu ada tepat di tengah-tengah si luminernya. Nah, jadi ini sumbernya kita anggap di tengah-tengah dari tiap bagian. Terus habis itu ini titik P-nya. Nah, karena tadi itu kan satu luminaire itu punya intensitas I0. Nah, tapi karena ini kita bagi 3 dan sama besar, maka intensitas maksimum untuk tiap bagian itu juga sama besar dan dibagi 3 gitu. Kalau misalkan pembagiannya nggak sama besar, nanti I untuk tiap bagiannya juga nggak sama besar. Tapi karena di sini eh, tiap bagiannya itu sama besar, maka di sini tinggal dibagi 3 aja untuk intensitas maksimum tiap bagian dari luminarnya. Terus kemudian di sini kan ada 3 bagian, jadi kita hitung satu-satu. Pertama untuk bagian pertama yang ini kan langsung lurus aja gitu ya. Kayak dia langsung lurus, jadi ya langsung aja I per R kuadrat. Dimana I max-nya ini yang tadi kita udah bagi 3, dan jaraknya itu adalah 2 meter. Dan diperoleh iluminasi di titik P akibat bagian satu sebesar 568,4105 lux. Nah, selanjutnya yang bagian 2 untuk iluminasi dari bagian 2. Nah, kita perlu ingat bahwa sumber ini bersifat Lambertian. Oleh karena itu, intensitas cahayanya itu bersifat mengikuti hukum Lambert, sehingga berlaku I0 cos alfa gitu. Nah, terus di sini kita gambar dulu. Jadi ini lampu ini yang bagian duanya, terus ini titik si P-nya. Nah, gamma ini adalah sudut antara normal normal cahaya terhadap eh, terhadap jarak antara cahaya dan penerima. Sementara alfa itu adalah sudut antara normal penerima, ini kan normalnya ke atas ya, terhadap jarak antara cahaya dan penerima. Untuk R2-nya bisa untuk jaraknya bisa kita hitung pakai Pitagoras. Nah, kemudian untuk iluminasinya karena ini nggak langsung lurus gitu ya, ada sudutnya, maka kita masukkan I max cos ini yang gamma, sudut antara normal lampu dan jarak antara penerima dikali cos alfa. Ini alfa itu tadi sudut antara normal penerima dan jarak antara lampu dan penerima per R kuadrat, jadi R2-nya. Oh ya, kemarin kalau nggak salah tuh, kalau dari UTS kan eh, ada juga kayak gini. Nah, beberapa tuh kayak masih mencarinya beneran kayak dicari sudutnya berapa. Tapi
Kebanyakan tuh kalau di soal-soal kayak gini, kita bisa pakai yang cos sama dengan samping per miring, atau sin sama dengan depan per miring kayak gitu. Jadi kayaknya mending pakai pendekatan itu daripada kita nyari gamma itu sebenarnya berapa derajat sih gitu. Nah, di sini cos gamma ini kan cos samping per miring. Nah, sampingnya ini kan 2 meter, sedangkan miringnya R2 yaitu akar 13. Dan untuk cos alfa juga ya. Ini sampingnya 2 meter dan miringnya itu akar 13. Jadi diperoleh untuk iluminasi akibat bagian 2 adalah 53,814 lux. Nah, untuk bagian 3 itu kan bisa dilihat ini kayak simetri antara eh, bagian 2 sama bagian 3. Jadi bisa dibilang bahwa bagian 2, bagian 3 itu sama dengan bagian 2. Nah, setelah itu ya udah kita tambahin aja untuk iluminasi yang diperoleh di titik P itu merupakan penjumlahan dari iluminasi akibat bagian 1, iluminasi ditambah iluminasi bagian 2 dan ditambah iluminasi bagian 3 dan diperoleh hasilnya 676,0385 lux gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman. Oke, kalau gitu lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini udah mulai terkait pencahayaan alami. Eh, Soalnya adalah diketahui tipikal profil harian iluminasi bidang kerja di suatu ruang akibat cahaya alami pada musim kemarau dan musim penghujan seperti pada grafik berikut. Ruang tersebut dilengkapi dengan sistem luminer yang pada kondisi 100% menyala akan menghasilkan iluminasi bidang kerja sebesar 300 lux serta mengkonsumsi daya elektrik total sebesar 50 watt. Tentukan nilai metrik DA 300, UD 100 sampai 2000 serta UD lebih dari 2000 pada ruang tersebut selama setahun. Jika dianggap musim kemarau berlangsung 6 bulan serta musim penghujan 6 bulan. Nah, nanti ininya, bakal ada bakal ada grafik iluminasinya untuk tiap waktu. Untuk kayak ini yang garis lurus nggak putus-putus ini adalah untuk musim kemarau. Kemudian ini yang putus-putus adalah musim penghujan. Terus untuk sumbu X-nya ini ada jamnya dan untuk sumbu Y-nya ini ada iluminasinya. Jadi kita bisa baca bahwa misalkan untuk jam 10 di musim kemarau itu iluminasi di bidang kerja adalah sebesar 600 lux. Sementara untuk jam 10 di musim penghujan iluminasi di bidang kerjanya adalah sebesar 300 lux. Jadi dibaca seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan tadi tentukan metrik DA 300, UDI 100 sampai 200 serta UDI lebih dari 2000 pada ruang tersebut selama 1 tahun ya. Yang pertama, kita coba cari DA-nya, delete autonomy. eh Yaitu persentase waktu iluminasi bidang kerja yang dapat melebihi 300 lux hanya dengan cahaya alami. Nah, berarti kan dia tuh harus melebihi 300 lux. Jadi kita cari aja, pertama kita coba cari yang musim kemarau, yang 300 di atas 300 lux itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Atau berapa lama sih yang di atas 300 lux? Kita bisa lihat bahwa untuk musim kemarau itu 300-nya mulai dari jam 9 dan berakhirnya itu, nah ini kan kayak berakhirnya nggak jelas gitu ya jam berapa. Nah kalau nggak jelas kayak gini, maksudnya kayak nggak pas gitu, kita bisa melakukan interpolasi. Nah yang diinterpolasi ini kan tadi sebelah sini. Jadi kita lihat titik terdekatnya. Titik terdekatnya ini ada di jam 17 itu 400 sama bisa sih pakai ini. Cuman kalau mau dipakai yang di sini juga bisa. Kalau di sini kan kayak takutnya jamnya juga nggak pas juga. Jadi bisa dipakai yang di jam 18 yaitu nol, luminansinya nol. Nah, untuk
interpolasi itu kayak gini caranya. Misalkan Y itu yang mau kita cari, X itu yang udah kita ketahui. Yang udah kita ketahui apa? Itu iluminasinya. Jadi kayak X ini yang udah kita ketahui kayak iluminasinya, sementara yang ini Y ini waktunya. Nah, langsung kita masukin aja ya. Misalkan tadi aku mau pakai interpolasi di antara jam 5 sama jam 8. Jadi ini kita masukin yang X-nya ini diganti yang kita mau kan 300. Kita mau cari 300 lux itu jam berapa sih? Jadi kita masukin 300. Terus ini X satunya aku pakai yang jam 18. Di jam 18 itu kan 0. Jadi kita tulis 0. Kemudian untuk X2-nya aku ambil di yang jam 17 yaitu 400 lux. Dan ini kurangi lagi X1 yaitu 0. Nah, terus ini jamnya untuk Y-nya tadi, Y2-nya itu jam 17 dan Y1-nya itu jam 18. Jam 18 dan diperoleh bahwa T1 300 lux itu terjadi di jam 17 hasil interpolasinya 17,25. Nah, tapi ini kita perlu jadiin jam karena ini belum jam gitu. Kalau ini kan dia sampai ya pokoknya ini belum dalam jam. Jadi kita perlu jadiin jam. Nah, 2 0,25 jam itu sama dengan 15 menit. Nah, caranya tinggal 0,25 kali 60 aja. Jadi nanti muncul 15 menit gitu. Nah, terus udah tahu nih bahwa iluminasi yang melebihi 300 lux itu ada dari jam 9 sampai jam 5.15 atau terjadi selama 8,25 jam. Nah, yaudah jadi dia itu kan persentase persentase waktu yang memenuhi dibagi terhadap keseluruhan waktu kerja. Nah, ini waktu yang memenuhi adalah 8,25 jam, sementara jam kerjanya kita tahu bahwa dari jam jam 8 sampai jam 18, berarti 10 jam. Maka diperoleh persentase DA 300 untuk musim kemarau adalah 82,5%. Nah, untuk yang musim penghujan juga dapat dicari dengan cara yang sama, tapi dilihat di bagian grafik yang musim penghujan. Nah, ini bisa kita lihat kalau untuk di 300 lux itu terjadi mulai dari jam 10 dan berakhirnya di ini sekitar jam 16.30 gitu ya. Nah, jadi atau berlangsung selama 6,5 jam sehingga diperoleh untuk DA 300 di musim penghujan itu adalah 65%. Nah, terus ketika kita udah dapat nih DA di musim kemarau dan musim penghujan, selanjutnya kita cari DA tahunan. Karena itu tadi baru DA harian gitu. Nah, untuk DA tahunan, ini karena DA tahunan ini merupakan rata-rata gitu ya, rata-rata dari DA harian selama setahun. Nah, karena musim kemarau sama musim penghujan itu lamanya sama-sama 6 bulan, jadi kita bisa langsung aja jumlahin dan bagi dua. Maka hasilnya 73,75% gitu. Atau kalau kalau misalkan ini nggak sama 6 bulan, kita bisa pakai rumus ini gitu. Jadi sebenarnya untuk dia tahunan ini kan tadi ya rata-rata dari dia harian. Jadi kita jumlahin dia-nya. Misal kayak hari satu berapa, dua berapa, tiga berapa, empat berapa. Nah, ini dibagi sama total harinya. Oke, selanjutnya DA udah, terus ada Yudi 100 sampai 2000 sama Yudi lebih dari 2000. Nah, konsepnya sama kayak DA. Jadi kayak persentase juga, persentase waktu yang memenuhi itu. Kalau Yudi kan 100 sampai 2000, berarti yang iluminasinya itu berada pada rentang 100 sampai 2000 lux gitu. Nah, kalau untuk musim kemarau, kita lihat mana sih yang udah mulai dari yang udah yang berada di rentang 100 sampai 2000.
Untuk musim kemarau kita bisa lihat dari jam 8 tuh udah 100. Nah, terus sampai sini 2000. Nah, terus ini nggak 2000 kan? Nah, berarti ini nggak masuk. Berarti yang masuk itu dari jam 8 sampai di sini ya. Ini sekitar 12.50. Terus mulai lagi di sini dari jam 14 sampai jam sinilah ya. Itu dilakukan interpolasi juga. Nah, itu tadi dari jam yang pertama dari jam 8 sampai 12.50 itu selama 4,83 jam, dan ada lagi dari jam 14 sampai jam 5.45 atau sebanyak 3,75 jam, sehingga total pada musim kemarau yang mana iluminasinya itu berada pada rentang 100 sampai 2000 lux adalah 8,58 jam. Dengan lama waktu kerja sehari adalah 10 jam, maka diperoleh UD-nya sebesar 85,8%. Hal yang sama juga kita lakuin untuk menghitung di musim penghujan. Kalau yang musim penghujan itu iluminasi pada rentang tersebut terjadi di jam 8 sampai 17.30 atau 9,5 jam, sehingga persentasenya 95%. Terus untuk UDI di 100 sampai 2000 tahunannya eh, sama juga, tinggal dijumlah dan dibagi dua karena lagi-lagi musim kemarau sama musim penghujannya sama. Kemudian untuk UDI lebih dari 2000 itu juga lagi-lagi caranya sama, tinggal dicari durasi durasi berapa jam sih yang iluminasinya itu lebih dari 2000 lux gitu. Dan dibandingin terhadap jam kerja selama 1 hari gitu. Mungkin buat yang ini ada yang ditanyain. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Itu diketahui lampunya itu akan hidup apabila cahaya alami kurang dari 300 lux. Dan untuk daya lampunya sebesar 50 watt. Kemudian untuk jumlah hari kerja dalam 1 tahun adalah 260 hari. Dan jam kerjanya itu 10 jam dari jam 8 sampai jam 6. Dan dalam 1 tahun itu ada, dan dalam 1 tahun itu merupakan 3 bulan musim kemarau dan 9 bulannya musim penghujan. Kemudian yang ditanyakan adalah konsumsi energi listrik dalam 1 tahun, dalam satuan kWh. Nah, karena dia akan nyala jika kurang dari 300 lux, maka kita cari eh maka kita cari berapa jam sih durasi iluminasi di bidang kerja itu kurang dari 300 lux. Nah, kalau dari poin ini kan itu diketahui bahwa untuk musim kemarau, iluminasi yang melebihi atau sama dengan 300 lux itu terjadi pada jam 9 sampai jam eh, 17.15 hingga terjadi selama 8,25 jam. Sehingga pada musim kemarau itu lampu harus menyala selama 1,75 jam atau dari jam 17.15 sampai ke jam 8 sampai ke jam 6. Kemudian untuk yang musim penghujan juga sama. Jum- Kalau untuk yang musim hujan itu iluminasi lebih dari 300 lux itu terjadi dari jam 10 sampai jam 4.30. Sehingga eh, lampu itu harus menyala sebanyak 3,5 jam per harinya. Nah, kemudian kita hitung nih jumlah hari. Ini kan udah tahu nih kalau di musim kemarau lampu itu perharinya akan menyala selama 1,75 jam. Sementara untuk musim penghujan perharinya lampu akan menyala selama 3,5 jam. Nah, sekarang kita mau cari tahu sebenarnya kalau tiap musim tuh berapa hari sih gitu. Nah, untuk yang kemarau kan 3 bulan. Jadi atau 1/4 tahun. Nah, dalam 1 tahunnya ada 260 hari kerja sehingga diperoleh hari kerja selama musim kemarau itu ada 65 hari. Sementara untuk musim hujan
ya tinggal dikurangin aja dari total hari kerjanya ada 260 dikurangi dengan hari kemarau. Atau bisa juga dihitung 3/4 tahun kali 260 hari kerja. Hasilnya akan sama 195 hari kerja. Tapi kalau misalkan eh, ini kan kebetulan bulat. Kalau misalkan gak bulat, mungkin boleh juga apa namanya dibulatin aja. Nanti di sini dikurangin aja kayak gini. Tuh. Kemudian yaudah kita yang langkah terakhir adalah kita langsung hitung konsumsi energi listrik dalam setahunnya. Nah, untuk yang musim kemarau kan tadi berlangsung selama satu harinya itu 1,75 jam dan terjadi sebanyak 65 hari. Dan daya listriknya adalah 1 luminarnya adalah 50 watt. Kemudian ini ditambah sama yang musim penghujan. Itu satu harinya lampu nyala selama 3,5 jam dan ada 195 hari dan daya lampunya adalah 50 watt. Maka diperoleh total konsumsi listrik dalam setahun itu adalah 39.812,5 watt hour. Atau kalau di soal ini mintanya dalam kWh, ya udah tinggal dirubah ke konversi ke kWh jadi 39,8125 kilowatt hour. Gitu. Oke, untuk yang bagian pencahayaan itu aja ada yang mau ditanyain. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke yang bagian akustik. Ini soal yang pertama ada, jadi ini ada ruangan gitu ya. Ini ada ruang satu. Ruang satu ini digunakan untuk seminar. Kemudian yang ini ada ruang dua. Ruang dua ini digunakan untuk pertunjukan musik. Nah, di antara dua ruang itu dibatasi oleh suatu partisi. Yang partisinya itu terbuat dari material komposit dinding. Ini gambar partisinya. Jadi ini dinding dan ada kacanya. Oke. Terus di sini ketahui bahwa pada saat digunakan itu di ruang dua itu eh, tekanannya sebesar 90 dB. Dan untuk partisi ini, dindingnya itu memiliki TL, transmission loss, sebesar 20 dB. Dan untuk bagian kacanya itu memiliki TL 10 dB. Kemudian pertanyaannya, tentukan tekanan di ruang satu akibat suara dari ruang 2. Diasumsikan tidak ada sumber di ruang satu, jadi kayak nggak ada sumber suara di ruang satu. Dan suara-suara yang timbul dari pantulan di ruang satu dapat diabaikan. Oke, jadi ini tadi yang diketahui ada tekanan pada sumber itu 90 dB, TL dindingnya 20 dB, TL kacanya 10 dB, kemudian luas kacanya ini ya, luas kacanya itu 3 meter kali 0,5 meter. Kemudian untuk luas dindingnya itu 4 meter kali 3 meter. Tuh. Nah, untuk luas dindingnya itu perlu dikurangi sama luas kaca ya, karena itu kan tadi di dindingnya itu ada bagian kacanya. Jadi untuk luas dindingnya adalah 10,5 meter kuadrat. Dan tadi juga diketahui bahwa untuk sumber suara pada ruang satu itu nggak ada dan pantulan di ruang satu itu diabaikan. Yang ditanya adalah tekanan suara pada ruang penerima atau pada ruang satu. Nah, pertama sebenarnya
bisa dilihat dari sini bahwa TL itu sama dengan LP1, ini LP sumber, dikurangi LP2, itu LP penerima, plus 10 log S per A. Nah, jadi kita kan gitu. Jadi dari situ berarti kita untuk mencari tekanan suara penerima ini, kita perlu tahu TL-nya. Nah, tapi ini kan TL-nya ada dua nih. Jadi mana yang kita pakai? Nah, untuk kayak gini, kita perlu TL gabungan. Karena partisinya nggak cuma dari satu material, tapi ada beberapa, jadi kita perlu TL gabungan. Nah, untuk mencari TL gabungan, itu kita perlu mencari koefisien transmisi rata-rata dari material penyusun partisinya. Bisa lihat ini, dipakai rumus yang ini untuk cari rata-rata koefisien transmisi gabungannya. Oke, yang pertama untuk kita perlu tahu dulu, jadi koefisien transmisi dari dindingnya sebenarnya berapa sih? Nah, diketahui TL itu sama dengan 10 log 1/tau. 1 per koefisien transmisi. Nah, sehingga diperoleh koefisien transmisi dinding itu adalah 0,01. Dan untuk yang kaca itu koefisien transmisinya 0,1. Nah, setelah kita udah dapat koefisien transmisi dinding sama koefisien transmisi kaca, kita lanjut cari koefisien transmisi gabungan. Sebenarnya ini konsepnya kayak rata-rata aja gitu. Jadi, pertama kita kali, untuk mencari rata-rata itu kita kaliin antara luas, luas luas materialnya dikali sama koefisien transmisi materialnya, dijumlahin semua material yang ada dan dibagi sama luas totalnya kayak gini. Dan nanti yaudah tinggal masuk-masukin aja dan diperoleh untuk koefisien transmisi gabungannya itu sebesar 0,02. Nah, ketika kita udah dapat koefisien transmisi gabungan, kita lanjut cari TL gabungan atau TL partisinya. Itu sama dengan 10 log 1 per koefisien transmisi gabungan. Dan diperoleh sebesar 16,7264 dB. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini, di persamaan ini kan ada bagian 10 log S per A. Nah, tapi karena diketahui bahwa pantulan suara pada ruang penerima itu diabaikan, maka bagian itu bisa kita abaikan. Karena bagian itu hubungannya sama pantulannya. Tuh. Jadi langsung aja eh, tekanan suara penerima bisa kita dapat dari mengurangi tekanan suara sumber dikurangi dengan nilai TL gabungan dan diperoleh tekanan suara penerimanya sebesar 73,2736 desibel. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang poin B, jelaskan metode-metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai TL dari partisi ruang di atas. Nah, untuk meningkatkan TL, yang pertama kita itu dapat menggunakan material dengan koefisien transmisi yang rendah. Koefisien transmisi itu kan menunjukkan seberapa baik untuk mentransmisikan atau meneruskan suara. Nah, jadi agar suaranya itu tidak eh, agar suaranya itu dapat tertahan atau tidak tertransmisikan, berarti kita harus menggunakan material yang memiliki koefisien transmisi rendah gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan struktur lapisan ganda atau sandwich panel gitu. Jadi kayak harus berlapis-lapis gitu. Misalkan kayak di dinding itu kita tambahin lagi sesuatu, tambahin lagi material-material lain gitu. Sebenarnya semakin tebal itu akan semakin baik untuk menahan suara. Bisa juga dengan memasang lapisan peredam di bahan partisi untuk mengurangi transmisi getaran suara. Oke. Terus selanjutnya poin yang C,
Ini ada data pengukuran kebisingan pada ruang satu. Dan berapakah nilai NC dari ruangan plot pada grafik yang sudah disediakan. Jadi nanti bakal disediakan grafik seperti ini, gitu ya. Dan ya udah ini kan udah ada grafiknya. Nah, di sini itu untuk sumbu X-nya itu ada frekuensi dan untuk sumbu Y-nya itu ada desibelnya. Nah, ini kita masukin aja satu-satu. Misal kayak ini, frekuensi 63 di 56,4 gitu ya. Jadi kita cari aja frekuensi 63 gitu ya. Mungkin sekitar segini gitu ya. Terus kita masukin tadi kan 54,6. Ya mungkin daerah 54,6 ya mungkin daerah sini gitu lah ya. Nah pokoknya ini dari tabel ini kita plotin gitu. Kita plotin ke grafik NC-nya gitu. Nah, lalu untuk untuk mengetahui nilai NC-nya itu yang mana, kita lihat di grafik ini, ini kan yang paling mentok di sini gitu ya. Nah, ya jadi terlihat bahwa spektrumnya ini itu nggak melebihi garis ini gitu, berarti dan berada di antara antara garis ini sama garis ini. Nah, garis yang ini itu 40, sementara untuk garis yang ini itu 35. Jadi bisa dibilang bahwa diperkirakan NC-nya itu di antara 35 sampai 40. Dan karena ini dikit gitu kan ya, jadi ya mungkin berkisar, ini kan kayak naiknya dikit gitu dari sini. Jadi ya mungkin berkisar sekitar 35, 36 atau 37 gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Jelaskan dari mana sajakah potensi sumber bising latar belakang yang diterima di ruang satu. Oke, kalau kita lihat kan yang pertama, gedung ini berada di pinggir jalan raya. Jadi kemungkinan besar bisingnya itu dari aktivitas jalan rayanya. Kemudian juga terlihat bahwa di samping ruang satu itu ada ruang dua yang juga berfungsi gitu. Jadi kemungkinan besar juga bisingnya itu berasal dari transmisi suara dari ruang dua. Nah, terus kemungkinan-kemungkinan yang lain itu karena dia berfungsi sebagai ruang seminar gitu ya. Jadi mungkin eh, ada perangkat-perangkat elektrik yang juga menghasilkan bising, misal kayak proyektor atau pendingin ruangan dan lain sebagainya gitu. Jadi sumber bisingnya tadi berasal dari jalan raya karena dia berada di pinggir jalan raya, terus juga ada bising dari ruang dua karena bersebelahan gitu. Kemudian juga ada bising dari dalam ruangannya itu sendiri. Misal pendingin ruangan, proyektor, atau perangkat elektrik dan sumber bising lainnya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih cara mengatasi bising? eh Gimana sih apa saja langkah pengendalian bising yang bisa dilakukan di dalam ruangan beserta contoh yang dilakukan. Nah, itu tadi kan jadi bisingnya kan ada dua ya, dari yang luar ruangan sama dari yang dalam ruangan. Nah, untuk yang dari luar ruangan itu nggak mungkin kalau kita hilangkan sumber bisingnya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah eh, kita bisa melakukan pengendalian bising pada medium perambatannya dengan cara meningkatkan STC partisi ruangan atau meningkatkan TL transmission loss partisi ruangannya. Jadi kayak dinding dinding antara kita bisa meningkatkan TL pada dinding antara ruang 2 dan ruang satu, kemudian meningkatkan dinding yang membatasi antara ruang satu dengan dengan ruangan luar kayak dengan yang dekat dengan jalan raya dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang bising dari dalam ruangan, so kayak ada proyektor dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan insulasi akustik pada proyektornya untuk mengurangi bising dari alat-alat yang menghasilkan bising gitu.
Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke soal terakhir. Perhatikan kembali ruangan pada soal nomor 3. Kedua ruangan di atas memiliki dimensi dan komponen penyusun ruangan yang identik menggunakan material berikut. Nah, ini ada materialnya gitu ya. Hitunglah nilai waktu dengung ruangan pada frekuensi 1 kHz dengan menggunakan persamaan waktu dengung Sabin. Oke, jadi yang diketahui tadi ada koefisien absorpsi pada lantai sebesar 0,25, kemudian koefisien koefisien absorpsi pada atap sebesar 0,04, koefisien absorpsi dinding, dan koefisien absorpsi pada jendela. Kemudian untuk luas-luasnya kita bisa hitung untuk yang lantai kan pakai yang ini ya. Nah, ini untuk yang lantai. Jadi kan lantainya yang ini nih. Jadi lantainya itu sebesar luasnya 4 kali 8. Kemudian untuk atapnya yang ini berarti, nih itu juga 4 kali 8. Kemudian untuk dindingnya, itu kan berarti yang belakang sini, sini, depan sama sini ya. Jadi kita menjumlahkan ini ada 4 kali 3, ditambah 8 kali 3, tambah 8 kali 3. Nah, ditambah ini 4 kali 3 kurangi 3 kali 0,5. Itu. Dan untuk kacanya itu sebesar 3 kali 0,5 gitu. Kemudian untuk volume ruangannya sendiri itu ada 8 kali 3 kali 4 meter atau sebesar 96 meter kubik. Ditanyakan waktu dengung ruangan pada frekuensi 1 kHz menggunakan Sabin. Nah, ini rumus waktu dengungnya. No, untuk V itu adalah V volume ruangan. Untuk S itu adalah luas permukaan ruangan, dan untuk alfa ini adalah rata-rata koefisien absorpsi dari material penyusun ruangan, penyusun permukaan ruangan. Jadi yang pertama kita cari dulu dari eh, alfa rata-rata. Nah, ini yaudah, ini lagi-lagi ini adalah merata-ratakan alfa gitu ya. Jadi untuk merata-ratakan itu kita kalikan eh, luas permukaannya dikali alfa materialnya, dan ini dijumlahin aja untuk penjumlahan dari luas material sama alfa materialnya dibagi dengan eh, luas permukaan totalnya, dan diperoleh alfa rata-ratanya sebesar 0,1053. Nah, di sini karena alfa rata-ratanya kurang dari 0,3, maka kita pakai persamaan yang atas. Kita masukin aja V-nya itu V ruangan, volume ruangan 96, kemudian untuk S-nya itu luas permukaan total ruangan, ini ditambahin semua, itu sebesar 136 meter kubik, dan untuk alfa rata-ratanya itu 0,1053. Dihitung aja dan diperoleh nilainya. Waktu dengungnya adalah sebesar 1,07933 sekon. Gitu. Kemudian pertanyaan yang B, jelaskan apakah waktu dengung pada kedua ruang sudah sesuai untuk masing-masing fungsi ruangannya. Jika belum, jelaskan modifikasi yang Anda usulkan untuk memperbaiki kondisi waktu dengung di masing-masing ruangan. Nah, untuk ini, eh, maaf banget aku belum nyari standarnya berapa. Tapi kalau misalkan ternyata waktu dengungnya itu melebihi dari standar, nah itu berarti kita perlu menambahkan material absorber pada ruangan.
Jadi solusinya dengan menambahkan material absorber, eh, misalkan busa atau panel resonantor dan lain-lain. Kita bisa tempelkan pada permukaan ruangan, misalkan di dinding, di atap, atau misalkan lantainya kita pakai karpet untuk menambahkan penyerapan, itu juga bisa. Nah, apabila waktu dengungnya itu di bawah dari standar, kita bisa menggunakan material-material yang lebih reflektif gitu. Seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan cacat akustik dan berikan contoh serta solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya cacat akustik di dalam ruangan. Nah, cacat akustik itu adalah fenomena akustik yang menyebabkan suara dari sumber itu tidak terdengar jelas, gitu. Tidak terdengar jelas ini maksudnya bisa yang pertama emang nggak kedengeran gitu ya, agak kurang keras gitu. Ataupun yang kedua, tidak terdengar jelas itu maksudnya sebenarnya suaranya sudah cukup keras, cuman kita eh, nggak jelas gitu apa yang disampaikan, apa yang diomongkan, nggak jelas gitu suaranya ini itu misal kayak orang ngomong tuh nggak jelas ngomong apa, tapi sebenarnya sudah cukup keras gitu. Jadi yang nggak jelas dimaksud itu bisa kayak gitu ya. Nah, contohnya itu yang pertama bisa gema gitu. Jadi karena suara eh, suaranya itu terlalu memantul dan datangnya terlambat, itu jadi menurunkan tingkat kejelasan suara yang didengar gitu. Jadi kalau ruangannya terlalu mantul, itu kita bakal kurang jelas mendengar suaranya gitu. Nah, solusinya ya kalau pantulan itu kan terkait waktu dengungnya tinggi gitu ya. Jadi solusinya kita bisa menambahkan material-material penyerap suara atau material absorber gitu. Kemudian yang kedua ini ketidakmerataan suara. Atau itu tadi, jadi kayak kalau ketidakmerataan suara ini lebih ke kayak suaranya itu kurang keras gitu. Kita dengarnya kayak kurang keras nih gitu. Nah, untuk agar suara itu bisa bisa menjangkau lebih banyak, itu kita bisa menggunakan reflektor yang bisa kita pasang di langit-langit gitu. Untuk agar suara itu agar suara pantulan itu bisa mencapai ke titik penerima tertentu dan lebih fokus seperti itu. Oke, untuk soal UAS tahun 2024 itu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya mungkin sedikit tambahan. eh Kalau dulu tuh aku sempat bingung apa bedanya LW, LP gitu. Eh jadi mungkin kalian ada yang bingung juga, mungkin udah paham juga. Tapi gini, kalau eh, LW itu sebenarnya sumber suaranya gitu. Seberapa keras sih sumber suaranya gitu. Tapi kalau LP itu eh, keras suara yang didengar oleh penerima gitu. Jadi kalau LW itu murni sumbernya, kalau LP itu adalah yang diterima oleh penerima di suatu titik tertentu gitu. Dan kalau nggak salah kan juga ada PR yang Fresnel itu kan ya. Nah, kalau di situ kan ada kayak pengaruh jarak gitu terhadap LP. Nah, untuk yang pengaruh jarak itu
Yang ditinjau ya udah yang jaraknya aja gitu, yang log R-nya itu. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Aku tunggu sampai jam 8 ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku cukupin sampai sini. Kalau misalkan eh, nanti ada yang mau ditanyain, bisa hubungi aku, bisa lewat line, bisa chat aja, ataupun boleh juga tanya-tanya ke asisten praktikumnya masing-masing ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya.